Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Luka bakar derajat 1 dan 2. 1. Pengertian, definisi. Luka bakar, burn injury, adalah kerusakan kulit yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik dan radiasi. 2. Anamnesis. Pada luka bakar derajat ipring disebabkan sinar matahari. Pasien hanya mengeluh kulit teras nyeri dan kemerahan. Pada luka bakar derajat 2 timbul nyeri dan bula. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Luka bakar derajat I, kerusakan terbatas pada lapisan epidermis, superficial, kulit hanya tampak hiperemi berupa eriteman perabaan hangat. Tidak dijumpai adanya bula, terasa nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. 2. Luka bakar derajat 2. Kerusakan meliputi epidermis dan sebagian dermis, berupa reaksi inflamasi disertai proses eksudasi. Terdapat bula yang berisi cairan eksudat dan nyeri karena ujung-ujung saraf sensor teriritasi. Dibedakan atas dua bagian. A. Derajat 2 dangkal superficial, 2A. Kerusakan mengenai bagian epidermis dan lapisan atas dari corium, dermis. B. Derajat 2 dalam deep, 2B. Kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis dan sisa-sisa jaringan epitel masih. Organ-organ kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebasea tinggal sedikit sehingga penyembuhan terjadi lebih dari 1 bulan dan disertai parut hipertrofi. 4. Pemeriksaan penunjang. EKG untuk memantau irama jantung pasien. Tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria berat ringannya luka bakar dapat dipakai ketentuan berdasarkan American Burn Association, yaitu sebagai berikut. 1. Luka bakar ringan. A. Luka bakar derajat 2 15%. B. Luka bakar derajat 2 10% pada anak-anak. C. Luka bakar derajat 3 2%. 2. Luka bakar sedang. A. Luka bakar derajat 2 15 hingga 25% pada orang dewasa. B. Luka bakar 2 10 hingga 25% pada anak-anak. C. Luka bakar derajat 3 10%. 3. Luka bakar. A. Luka bakar derajat 2 25% atau lebih pada orang dewasa. B. Luka bakar derajat 2 20% atau lebih pada anak-anak. C. Luka bakar derajat 2 10% atau lebih. D. Luka bakar mengenai tangan, wajah, telinga, mata, kaki dan genitalia, perut. E. Luka bakar dengan cedera inhalasi, disertai trauma lain. 6. Diagnosis kerja. Diagnosis luka bakar derajat I atau 2 berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 7. Diagnosis banding. 8. Penata laksanaan. 1. Luka bakar derajat penyembuhan terjadi secara spontan tanpa pengobatan khusus. 2. Penata laksanaan luka bakar derajat 2 tergantung luas luka bakar. Pada penanganan perbaikan sirkulasi pada luka bakar dikenal beberapa formula, salah satunya yaitu formula Buster sebagai berikut. 1. Hari pertama. A. Dia, ringer laktat 4 cc/x berat badan X, luas bakar per 24 jam. B. Anak, ringer laktat, dextran 17, 3, 2 cc/x berat badan X, luas luka ditambah kebutuhan faali. Kebutuhan faali. A. 1 tahun, berat badan X 100 cc. B. 1 3 tahun, berat badan X 75 cc. C. 3 5 tahun, berat badan X 50 cc. D. 1/2 jumlah cairan diberikan dalam 8 jam pertama. E. 1/2 diberikan 16 jam berikutnya. 2 hari kedua. A. Dewasa, 1/2 hari I. B. Anak, diberi sesuai kebutuhan faali. Formula cairan resusitasi ini hanyalah perkiraan kebutuhan cairan, berdasarkan perhitungan pada waktu terjadinya luka bakar, bukan pada waktu dimulainya resusitasi. Pada kenyataannya, penghitungan cairan harus tetap disesuaikan dengan respon penderita. Untuk itu selalu dilakukan pengawasan kondisi penderita seperti keadaan umum, tanda vital, dan produksi urin dan lebih lanjut bisa dilakukan pemasangan monitor EKG untuk memantau irama jantung sebagai tanda awal terjadinya hipoksia, gangguan elektrolit dan keseimbangan asam basa. 9. Edukasi. Pasien dan keluarga higiene dari luka dan untuk mempercepat penyembuhan. Jangan sering terkena air. 10. Kriteria rujukan. Rujukan dilakukan pada luka bakar sedang dan berat.
11. Prognosis. Prognosis luka bakar derajat 1 umumnya bonam, namun derajat 2 dapat dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis puskesmas. Dermatitis atopik. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis atopik, eczema atopik, eczema konstitusional, eczema fleksural, neurodermatitis disseminata, prurigo Besnier, adalah peradangan kulit berulang dan kronis dengan disertal. Pada umumnya terjadi selama masa bayi dan anak-anak dan sering berhubungan dengan peningkatan kadar Ig dalam serum serta riwayat atopi pada keluarga atau penderita. 2. Anamnesis. 1. Pasien datang dengan keluhan gatal yang bervariasi lokasinya tergantung pada jenis dermatitis atopik. 2. Gatal yang timbul, dapat hilang timbul sepanjang hari, tetapi umumnya lebih hebat pada malam hari. Akibatnya penderita akan menggaruk. 3. Pasien biasanya juga mempunyai riwayat sering merasa cemas, egois, frustasi, agresif, atau merasa tertekan. 4. Pasien dengan dermatitis memiliki faktor risiko antara lain. A. Wanita, di mana wanita lebih banyak menderita dibandingkan pria, rasio 1,31. B. Riwayat atopi pada pasien dan atau keluarga, rinitis alergi, konjungtivitis alergi, vernalis, asma bronkial, dermatitis atopik dan lain-lain. C. Faktor lingkungan, jumlah keluarga kecil, pendidikan ibu semakin tinggi, penghasilan meningkat, migrasi dari desa ke kota, dan meningkatnya penggunaan antibiotik. D. Riwayat sensitif terhadap wol, bulu kucing, anjing, ayam, burung, dan sejenisnya. 3. Pemeriksaan fisik. Kulit penderita DA. 1. Kering pada perabaan. 2. Pucat redup. 3. Jari tangan teraba dingin. 4. Terdapat papul, likenifikasi, eritema, erosi, eksoriasi, eksudasi dan krusta pada lokasi predileksi. Lokasi leksi. 1. Tipe bayi, infantil. A. Dahi, pipi, kulit kepala, leher, pergelangan tangan dan tungkai, serta lutut, pada anak yang mulai merangkak. B. Lesi berupa eritema. Papul vesikel halus, eksudatif, krusta. 2. Tipe anak. A. Liku, lipat lutut, pergelangan tangan bagian dalam, kelopak mata, leher, kadang-kadang di wajah. B. Lesi berupa papul, sedikit eksudatif, sedikit suama, likenifikasi, erosi. Kadang-kadang disertai pustul. 3. Tipe remaja dan dewasa. A. Lipat siku, lipat lutut, leher, dahi, sekitar mata, tangan dan pergelangan tangan, kadang-kadang ditemukan setempat misalnya bibir mulut, bibir kelamin. B. Lesi berupa plak papular eritematosa, suama, likenifikasi, kadang-kadang erosi dan eksudasi. Terjadi hiperpigmentasi. 4. Berdasarkan derajat keparahan terjadi. A. Daringan, apabila mengenai 10% luas permukaan kulit. B. Sedang, apabila mengenai 10 hingga 50% luas permukaan kulit. C. Berat, apabila mengenai 50% luas permukaan kulit. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegak berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik harus terdiri dari 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor dari kriteria Williams, 1994, di bawah ini. Kriteria mayor. 1. Pruritus. 2. Dermatitis di muka atau ekstensor pada bayi dan anak. 3. Dermatitis di fleksura pada dewasa. 4. Dermatitis kronis atau berulang. 5. Riwayat atopi pada penderita atau keluarganya. Kriteria minor. 1. Serosis infeksi kulit, khususnya oleh S. aureus atau virus herpes simplex. 2. Ichthyosis hiperpalmaris, keratosis biliaris. 3. Pityriasis alba. 4. Dermatitis di papila mamae. 5. White dermographis dan delayed blanch response. 6. Klilitis. 7. Lipatan infraorbital Denie Morgan. 8. Konjungtivitis berulang. 9. Konus. 10. Katarak subskapsular anterior. 11. Orbita menjadi gelap. 12. Muka pucat atau eritem. 13. Gatal bila berkeringat. 14. Intolerans terhadap wol atau pelarut lemak.
15. Aksentuasi perifolikular. 16. Hipersensitif terhadap makanan. 17. Perjalanan penyakit dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan atau emosi. Pada bayi, kriteria diagnosis dimodifikasi menjadi 1. 3 kriteria mayor berupa A. Riwayat atopi pada keluarga. B. Dermatitis pada muka dan ekstensor. C. Pruritus. 2. Serta 3 kriteria minor berupa A. Serosis iktiosis hiperlinearis. Aksentuasi perifolikular. B. Fisura di belakang telinga. C. Squama diskal kronis. 1. Diagnosis kerja. Diagnosis ditegakkan jika ditemukan berdasarkan anamnesis dan pada pemeriksaan fisik ditemukan 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor dari Williams 1994. 2. Diagnosis banding. 1. Dermatitis seboroid, terutama pada bayi. 2. Dermatitis kontak. 3. Dermatitis numularis. 4. Skabies, 5. Iktiosi, 6. Psoriasis, terut di daerah palmoplantar. 7. Sindrom Sezari, 8. Dermatitis herpetiformis. Pada bayi, diagnosis banding, yaitu 1. Sindrom imunodefisiensi, misalnya sindrom Wiskott-Aldrich. 2. Sindrom hiper-IgE. 3. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang spesifik yang dilakukan untuk kasus ini. 4. Penata laksanaan. A. Topikal, 2 kali sehari. I. Pada lesi di kulit kepala, diberikan kortikosteroid topikal, seperti Desonid Cream 0,05%. Catatan, bila tidak tersedia dapat digunakan Fluon-Acetonide Cream 0,025%, selama maksimal 2 minggu. 2. Pada kasus dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan Betamethasone Valerate Cream 0,1% atau Mometasone Furoate Cream 0,1%. 3. Pada kasus infeksi sekunder, pertimbangkan pemberian antibiotik topikal atau sistemik bila lesi meluas. B. Oral sistemik. I. Antihistamin sedatif, klorfeniramin maleat 3x 4 mg per hari selama maksimal 2 minggu atau cetirizine 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 2. Antihistamin sedatif, loratadin 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 5. Edukasi. Penata laksanaan dilakukan dengan modifikasi gaya hidup, yaitu A. Menemukan faktor risiko. B. Menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan termasuk pakaian seperti wol atau bahan sintetik. C. Pakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab. D. Menjaga kebersihan bahan pakaian. E. Menghindari pemakaian bahan kimia tambahan. F. Membilas badan segera setelah selesai berenang untuk menghindari kontak klorin yang terlalu lama. G. Menghindari stres psikis. H. Menghindari bahan pakaian tebal, ketat, kotor. I. Pada bayi, menjaga kebersihan di daerah popok, iritasi oleh kencing atau feses, dan hindari pemakaian bahan-bahan medicated baby oil. J. Menghindari pembersih yang mengandung antibakteri karena menginduksi resistensi. 6. Kriteria rujukan. A. Dermatitis luas dan berat. B. Dermatitis atopik rekalsitran atau dependen steroid. C. Bila diperlukan skin prick test uji tusuk. D. Bila gejala tidak membaik dengan pengobatan standar selama 4 minggu. E. Bila kelainan rekalsitran atau meluas sampai erythroderma. 7. Prognosis pada umumnya bonam dapat terkendali dengan pengobatan pemeliharaan. 8. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.